Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semuanya. Semoga yang menonton video ini saya doakan dalam keadaan sehat-sehat selalu dan juga diperluas rezekinya dan senantiasa dalam lindungannya dimanapun berada. Kali ini saya sedang berada di gubuk di sawah saya, dimana pada beberapa minggu lalu kita panen dan hari ini kita sudah musim untuk menanam lagi, dan sebagian ini sudah selesai penanamannya, prosesnya, tinggal sebagian yang belum selesai. Di sana kita lihat ibu-ibu itu pada menanam padi dan saya hanya mengamati dari jauh karena gimana ya guys ya, bukannya nggak bisa tapi udah tugasnya sendiri-sendiri guys. Nanti saya nge-YouTube juga ikut nanam padi, ntar ibu-ibunya pada nggak kebagian kerjaan, ya kan guys. Nah ini sambil kita duduk-duduk di gubuk sawah ini, saya ingin sekali sharing bersama teman-teman youtuber pemula di sini yang sedang menyimak video saya. Sesuai dengan judul yang saya tulis di konten ini, yaitu bagaimana kita cepat monetisasi hanya dalam waktu beberapa bulan sebagai youtuber pemula yang baru terjun di YouTube, dan juga bagaimana kita agar bisa cepat gajian, kita tetap menerima gajian walaupun view kita jumlahnya hanya ratusan, bukan ribuan ataupun jutaan, namun kita tetap bisa menikmati hasil dari YouTube. Namun sebelum kita melanjutkan daripada obrolan kita makan siang dulu bersama dengan ibu-ibu yang bekerja menanam padi di sawah ini. Kita relax dulu, kita menikmati makan siang dan kita lihat bagaimana keseruan dan begitu nikmatnya makan siang yang sederhana di gubuk sawah ini setelah ibu-ibu tadi menanam padi di bawah terik sinar matahari. Sebuah syukur nikmat yang tak terkira bagi ibu-ibu ini yang bisa menikmati makanan sederhana dalam kebersamaan. Setelah kita menikmati makan siang ini, ibu-ibu ini kembali beraktivitas masuk ke sawah untuk kembali melanjutkan pekerjaannya, dan kita di sini kembali ngobrolin tentang YouTube. Di sini saya bukanlah seorang YouTube yang berpengalaman, benar-benar masih YouTube kacangan, YouTube yang baru kita mulai, yang baru dirintis. Namun dari pengalaman ini kita sama-sama saling berbagi, saling sharing agar semua bisa saling berkembang dalam kebaikan. Bagi yang belum monetisasi untuk bulan ini, saya doakan segera monetisasi, dan bagi yang sudah monetisasi namun belum menerima gaji, saya doakan segera saja dolarnya naik, trafficnya naik, dan segera bisa menikmati hasil daripada karyanya di YouTube. Di sini kita akan sharing-sharing dimana agar bagi yang belum monetisasi dalam waktu beberapa bulan bisa cepat monetisasi. Kita upayakan untuk terus selalu mengupload video kita, ya minimal satu hari itu satu ataupun 2 hari satu kali, dan nanti kita mulai juga dengan tidak bosan mengunjungi ataupun saling kunjung sesama pemula. Saling kunjung sesama pemula itu tidak merusak channel. Dari pengalaman saya, justru dari saling kunjung itulah kita bisa saling mengenal antara satu kreator dengan kreator lainnya. Apalagi kalau kita saling kunjungannya itu satu tema. Nah, di sini kita akan mendapatkan daging segar kalau kita bisa saling kunjung satu tema, dan kita untuk kunjungannya juga harus dengan tata cara dan etika,
yang sudah ditentukan di komunitas YouTube itu sendiri. Kita tuh nontonnya harus nonton full, minimal setengah dari durasi yang disajikan oleh ke teman kita. Nah, kenapa demikian? Kalau kita bisa melihat video teman kita full atau minimal setengah dari video teman kita yang disajikan, di situ kita bisa juga sambil belajar dan mengamati bagaimana cara teman kita itu menyuguhkan video buat teman-teman yang lain. Di sini kita ambil sisi positifnya, sisi baiknya untuk perkembangan channel kita. Nah, dengan cara seperti ini kita akan cepat mendapatkan traffic yang bagus. Dan satu lagi yang perlu kita ingat ketika kita berkunjung itu, kita benar-benar harus memperhatikan. Kebanyakan dari yang saya amati, pemula-pemula itu kalau mau kunjungan ke pemula yang lainnya itu kadang iman sekali gitu, cuma melihat judul, melihat thumbnail langsung meninggalkan jejak komentar di situ dengan harapan nanti mereka yang dikunjungi itu biar segera balik. Itu adalah kesalahan besar. Karena apa? Karena kadang komenan kita itu menjadi komenan spam. Komenan kita itu akan tertimpa dengan komenan-komenan teman-teman kita yang lainnya, walaupun kita itu komennya di akhir. Karena apa? Karena komenan kita itu kita baru nonton judulnya, baca judulnya, nonton thumbnailnya, langsung komen di situ. Terkadang kalau spam itu tidak akan ditampilkan di kolom komentar itu. Terus bagaimana caranya agar kita juga mendapatkan dan teman-teman ataupun orang yang sudah subscriber atau komentar di komen di kolom komentar konten yang kita tonton itu bisa mengenali kita? Yaitu tadi kita harus minimal menonton setengah atau setengah durasi yang diberikan oleh teman kita, atau justru kita bisa menonton full. Karena selain daripada nanti komentar kita akan nempel terus di atas, walaupun kita komennya itu udah pertama dan sudah ada komentar baru, namun komentar kita tetap nongol di paling atas. Dan kita upayakan juga kalau kita mau kunjungan ke rumah teman itu, kalau kita sudah subscriber, kita udah sub dari teman kita aktifkan tombol loncengnya dengan tujuan begitu teman kita up video, kita bisa langsung mengunjungi konten teman kita di awal. Kenapa harus di awal? Karena kalau kita di awal dan kita nontonnya full, komentar kita itu akan magang di deretan paling atas, dan orang-orang yang berdatangan ikut komentar di konten tersebut, mereka juga akan melihat komentar kita. Kalau mereka tertarik dengan kita, mereka juga akan menyapa kita, mengunjungi kita. Demikian. Intinya bagi pemula, jangan sekali-kali kita itu nonton video teman kita hanya sekedar membaca judul, melihat thumbnail, kita tinggalkan komen terus kita pergi. Dan buat teman-temanku semuanya yang udah monetisasi, kadang kita berpikir kok ada ya katanya tuh sudah gajian, padahal view-nya masih kecil, view-nya cuma sekitar 100-an, 100 naiklah 500-an, 400-an, 600-an, ya juga ada juga yang 1000-an tapi bisa menikmati hasil dari YouTube. Sementara ada yang view-nya itu udah banyak banget, udah ribuan, namun berbulan-bulan sampai 1 tahun itu belum bisa menikmati rasanya gajian YouTube. Itu dikarenakan apa? Karena kalau view di situ itu bukan gimana ya, kadang ada yang cuma lewat aja di beranda kita melihat gitu, kita geser-geser sudah masuk ke penayangan. Nah, di situ sudah terhitung videonya. Namun kalau kita saling menonton dengan durasi yang full, kita tonton di situ, walaupun jumlahnya cuma ratusan, iklan tidak di skip, ditonton dengan full dari awal sampai akhir ataupun sampai setengahnya saja dari durasi yang disajikan, itu ibaratnya daging semuanya view di situ itu.
Terus bagaimana agar teman-teman yang berkunjung ke tempat kita itu mau menonton video kita minimal ya setengah dari durasi yang kita sajikan atau bahkan bisa full sampai habis. Nah, kita sebagai tuan rumah, kita sebagai kreatornya di sini, kreator pemula di sini, kita harus ibaratnya kalau kita ada tamu udah mau datang ke tempat kita, udah mengetuk pintu kita, udah masuk ke rumah kita, mari kita sajikan. Kita sajikan sebuah hidangan. Hidangan itu hidangan yang bagus, hidangan yang lezat, hidangan yang nikmat. Kalau hidangannya itu nikmat, bagus, konten kita keren, kita berisi, konten kita bermanfaat, maka orang itu akan tertarik menonton video kita itu. Kita tonton sampai awal, ditonton kok bagus, kok bermanfaat, jadi penasaran sampai setengah sudah merasakan nyaman dan asik, akhirnya ditambah lagi menjadi durasi full. Berbeda lagi kalau kita sebagai tuan rumah, ada tamu udah berkenan, lihat thumbnail kita, lihat judul kita, mereka tertarik, mereka mulai datang ke kita, mengetuk pintu rumah kita, melihat isi dari rumah kita dan melihat bagaimana penyambutan kita. Kita berikan mereka suguhan konten yang tidak bermanfaat, konten yang asal-asalan, video yang ibaratnya videonya tuh muter-muter nggak enak dilihat. Otomatis mereka tidak mungkin mau menyantap hidangan yang kita berikan, ya cuman sekedar lihat oh ternyata seperti ini, mereka akan segera pamit pulang. Dan bahkan hidangan yang sudah kita sajikan berupa video kita tadi itu tidak akan disentuh, tidak apalagi dinikmati sampai setengah, apalagi sampai habis, baru digigit udah terus ditinggalkan, ibaratnya seperti itu. Maka dari itu mari kita semuanya belajar bersama, kita berkarya, kita memberikan karya terbaik dulu, baru kita akan hasil dari apa yang kita sajikan. Kita saja belum bisa menyajikan yang terbaik, menyajikan yang baik, tapi kita udah ngarep-arep, kita udah minta bayaran, kita udah kok belum gajian, kok nggak cepet-cepet monetisasi, kok nggak seperti ini. Nah, itu semuanya kembali ke diri kita sendiri, ketekunan, keuletan kita pasti akan berbuah indah apabila kita benar-benar mau bersabar dan juga mau menampilkan yang terbaik dan selalu berbenah diri dan mau belajar dan belajar. Demikian perbincangan kita kali ini. Apabila ada salah kata ataupun penyampaian saya, kita di sini hanya sekedar sharing-sharing. Saya mohon maaf dan jangan digunakan, tolong diabaikan saja. Dan apabila ada yang bermanfaat, syukur alhamdulillah, dan semoga bermanfaat buat semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.